Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran kedua, Kejatuhan, Senin 4 April, Buah terlarang. Bacalah Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Bandingkan kata-kata perintah Tuhan kepada Adam dengan kata-kata ular untuk perempuan. Apakah perbedaan antara perkataan tersebut dan apakah arti dari perbedaan tersebut? Perhatikan kesejajaran antara percakapan Tuhan dengan Adam dan percakapan Hawa dengan ular. Seolah-olah ular itu sekarang telah menggantikan Tuhan dan tahu lebih baik daripada dia. Pada awalnya, ular hanya mengajukan pertanyaan, menyiratkan bahwa wanita itu mungkin salah paham tentang Tuhan. Tetapi kemudian iblis secara terbuka mempertanyakan niat Tuhan dan bahkan menentangnya. Serangan iblis menyangkut dua masalah, kematian dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sementara Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kematian mereka pasti, iblis berkata bahwa sebaliknya mereka tidak akan mati, menyiratkan bahwa manusia itu baka. Sementara Tuhan melarang Adam makan buah dari pohon tersebut, setan mendorong mereka untuk memakan buah itu, karena dengan memakannya mereka akan menjadi seperti Tuhan. Dua argumen iblis, keabadian dan menjadi seperti Tuhan, meyakinkan Hawa untuk memakan buah itu. Sangat meresahkan bahwa begitu wanita itu memutuskan untuk tidak menaati Tuhan dan memakan buah terlarang, dia bersikap seolah-olah Tuhan tidak lagi hadir dan telah digantikan oleh dirinya sendiri. Teks Alkitab menyinggung pergeseran kepribadian ini. Hawa menggunakan bahasa Tuhan, evaluasi Hawa terhadap buah terlarang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mengingatkan evaluasi Tuhan atas ciptaannya, Allah melihat bahwa itu baik. Kedua godaan ini, yaitu menjadi abadi dan menjadi seperti Tuhan, adalah akar dari gagasan tentang keabadian dalam agama Mesir dan Yunani kuno. Keinginan akan keabadian yang mereka yakini sebagai atribut ketuhanan mewajibkan orang-orang ini untuk mencari status ketuhanan juga, agar mereka berharap memperoleh keabadian. Secara diam-diam, cara berpikir ini menyusup ke dalam budaya Yahudi Kristen dan telah melahirkan kepercayaan akan jiwa yang baka yang masih ada hingga saat ini di banyak gereja. Pikirkan semua keyakinan di luar sana saat ini yang mengajarkan bahwa ada sesuatu yang secara permanen abadi dalam diri kita semua. Bagaimanakah pemahaman kita tentang sifat manusia dan keadaan orang mati yang memberi kita perlindungan yang begitu kuat terhadap penipuan berbahaya ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 16 dan 17. Berfirmanlah Allah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah melarang manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sebab jika mereka memakannya seketika itu juga mereka akan mati. Disebutkan di dalam ayat ini. Sebenarnya di sini adalah bukan masalah buahnya, tetapi masalah perintah. Allah memerintahkan untuk jangan memakan buah tersebut. Jadi Allah memerintahkan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan seharusnya adalah didengar oleh Hawa ataupun Adam. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah menjadikan segala sesuatu, dan ketika dia memerintahkan seharusnya manusia mendengarkan. Dan pada akhirnya ketika Hawa digoda oleh ular ini, dia terpengaruh dengan godaan tersebut dan pada akhirnya dia mengambil akan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, dan dia memakannya dengan harapan ketika dia memakan akan buah tersebut ia akan menjadi seperti Tuhan. Mereka melupakan bahwa mereka dalam situasi yang tidak ada dosa pada waktu itu, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang selama-lamanya apabila mereka terus setia kepada Tuhan. Tetapi oleh karena dusta yang ditawarkan oleh iblis menjadi sama seperti dengan Tuhan, mereka akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Mereka melupakan bahwa mereka dalam keadaan hidup baka oleh karena dusta yang diberikan oleh ular ini, sehingga pada akhirnya Hawa terpengaruh dengan godaan ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Dan serangan iblis menyangkut dua masalah di dalam kehidupan Adam dan Hawa pada waktu itu: kematian dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mengetahui akan kebenaran ini, bahwa ketika mereka melanggar akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dalam hal ini memakan buah yang dilarang, maka mereka akan mengalami kematian. Bukan hanya kematian fisik saja, tetapi lebih daripada itu, kematian secara rohani. Mereka tidak akan lagi dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Mereka akan terpisah hubungan dengan Sang Pencipta mereka. Itulah sebabnya setan dengan segala kemunafikannya berusaha untuk mempengaruhi akan Hawa, dan pada akhirnya Hawa mengambil buah yang dilarang ini. Firman Allah itu bukan untuk diragukan, dipertanyakan atau diperdebatkan, melainkan hanya untuk ditaati sepenuhnya. Allah telah berfirman, kita harus mengikuti akan firman tersebut. Adam dan Hawa telah melanggar apa yang difirmankan Allah dan membiarkan dirinya dalam jeratan iblis. Jatuhlah manusia pertama itu ke dalam dosa yang seharusnya mereka dapat menikmati keindahan Taman Eden dan dapat hidup untuk selama-lamanya. Allah memberikan instruksinya kepada kita untuk kita dapat hidup di dunia ini, dan kita dapat mempertahankan akan kesetiaan kepada Tuhan dengan cara Ia memberikan akan firman-Nya kepada kita. Mari kita mengikuti akan setiap instruksi Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kita akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Mari kita menuruti firman yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengikuti setiap instruksi firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.